Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Awal Januari di kota Bogor dengan cuaca lebih dingin dari tahun-tahun sebelumnya. Widya berbaring di tempat tidur tanpa ekspresi, sembari mendengarkan omelan nyaring ibu mertuanya, Rosida, dari lantai bawah. Rosida masuk tanpa mengetuk pintu dahulu. "Widya, kamu ini sudah tidak bisa punya anak dan kerjaanmu cuma malas-malasan. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum memasak? Apa kamu ingin kami kelaparan?" teriak wanita parubaya itu sambil menunjuk-nunjuk. Widya telah menikah dengan Wildan selama 6 tahun dan selama itu pula Rosida terus memarahinya atas segala hal. Bahkan sekarang sampai bawa-bawa masalah keturunan. Andai saja dia tahu bahwa Wildan tidak pernah menyentuhnya sejak awal. Tak lama setelah itu terdengar suara Bobby berteriak dari lantai bawah. "Cepat turun dan siapkan bekalku. Aku mau berangkat ke sekolah." Bobby adalah adik laki-laki Wildan. Dia merupakan seorang remaja yang selalu mempersulit Widya dengan tingkahnya yang semena-mena. Menurutnya, bocah itu Widya adalah wanita yang mudah ditindas. Begitu turun, Widya langsung pergi ke dapur dan memasak. Ya, beginilah rutinitas hariannya. Menyiapkan makanan di dapur, bekal sekolah untuk Bobby dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Setelah semuanya siap, Widya segera memanggil Rosida. "Bu, sarapan sudah siap." Rosida berjalan menuju ruang makan. Ketika melihat raut wajah Widya yang tanpa ekspresi, dia pun langsung marah. Dibantingnya gelas di atas meja dan berkata, "Widya, kamu menghabiskan uang putraku dan tinggal di rumahnya. Beraninya kamu menatapku dengan tatapan dingin seperti itu. Jika kamu terus seperti ini, aku akan menelpon Wildan dan memintanya untuk menceraikanmu. Jangan main-main kamu ya." Sambil memegang piring dengan tangan gemetar, Widya menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tersenyum. "Maaf Bu, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya sedikit lelah." Tanpa peduli pada perkataan menantunya, Rosida berkata dengan nada menghina, "Widya, jangan mengira karena dukungan nenek Wildan kamu bisa menjadi istrinya selamanya. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dara. Ingat itu." Kemudian Bobby menambahkan, "Apa kau belum tahu Dara akan segera pulang dari rumah sakit? Kakakku akan menjemputnya untuk tinggal bersama kita." Mendengar perkataan Bobby, sontak membuat Widya terkejut dan semakin gemetar. Merasa jijik dengan reaksi tersebut, Rosida mendengus dan melambaikan tangan dengan kasar sambil berkata, "Jangan berdiri di depanku. Kamu menurunkan nafsu makanku. Enyah dari hadapanku." Tanpa ada perlawanan, Widya pun berbalik dan segera naik ke kamarnya. Dia hanya bisa menangis berbaring memeluk guling. Menjelang sore, sebuah mobil Pajero berhenti di depan rumah. Widya segera bangkit dari tempat tidur lalu berlari ke balkon dan melihat ke bawah. Seorang pria tinggi kurus yang mengenakan setelan jas keluar dari mobil. Wajah tampannya melengkapi pemandangan apik tersebut. Iya, pria itu adalah Wildan, suaminya. Merasa sepertinya ada yang sedang menatapnya, pria itu pun mendongak ke arah balkon. Mata mereka bertemu, namun hanya terlihat tatapan tajam dan dingin dari kedua mata Wildan. Widya sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Begitu memasuki ruangan, Widya segera menyiapkan air mandi untuk Wildan seperti biasa dan berkata, "Suamiku, nenek sudah tinggal di panti Werda selama hampir sebulan. Sore tadi beliau menelponku dan bilang bahwa beliau berdoa untukmu." Sebelum Widya menyelesaikan kata-katanya, Wildan memotong. "Ada yang ingin kukatakan padamu." Bibir tipis Wildan bergerak dan melanjutkan kata-katanya dengan nada dingin. "Dara akan pulang. Besok kamu harus pindah." Hati Widya langsung tenggelam mendengar pernyataan tersebut. Ternyata perkataan Bobby tadi pagi bukan bualan semata. "Bagaimana jika aku tidak mau pindah?" tanya Widya dengan suara lembut. Wildan mengerutkan keningnya. Widya selalu patuh padanya dan ini adalah pertama kalinya wanita itu melawannya.
Jangan lupa bagaimana kamu menikah denganku 6 tahun yang lalu. Tentu saja, bagaimana Widya bisa lupa? 6 tahun yang lalu Dara mengalami kecelakaan mobil, yang mana tanpa sengaja mobil Widya hampir menabrak mobil Dara. Tak seperti Widya yang berhasil menikung tajam ke batas jalan. Dara yang kala itu sangat terkejut langsung membanting setir ke arus berlawanan. Mobil Dara pun terhantam minibus dan terpelanting ke tepi jalan. Widya mengalami luka memar di kepala dan lengannya. Sementara Dara babak belur dan mengalami koma hingga 6 tahun lamanya. Widya pun sama terpukulnya dengan Wildan saat mengetahui kalau korban kecelakaan satunya adalah sahabatnya sendiri. Terlebih saat rumah sakit mengatakan jika persediaan kantung darah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan darah yang Dara butuhkan. Wildan pun segera mencari kantung darah ke rumah sakit dan palang merah terdekat. Namun nihil, baik rumah sakit maupun palang merah sedang minim stok darah. Sementara itu di kamar umum, Widya yang sudah tidak memiliki orang tua dijenguk oleh seorang nenek. Nenek itu adalah Nyonya Dasinah, yang mana merupakan pemilik perusahaan WD Corps, sekaligus nenek dari Wildan. Dia memang dekat dengan Widya semenjak gadis itu bersahabat dengan cucunya. Namun siapa sangka kepribadian Widya yang ceria dan selalu optimis langsung memikat hati Danisah. Dia pun berniat untuk menikahkan Widya dengan cucunya. Singkat waktu, kabar kurangnya kantung darah pun sampai ke telinga Widya. Dan berhubung golongan darahnya dengan darah sama, tanpa pikir panjang, dia pun bersedia mendonorkan darahnya pada sahabatnya itu. Mendengar keputusan tersebut jelas membuat Dasinah tambah kagum pada Widya. Alhasil dia langsung meminta Wildan untuk menikahi gadis itu. Awalnya Wildan menolak mentah-mentah, walaupun dia sudah lama mengenal dan bersahabat dengannya. Tapi gadis yang selama ini dia cintai bukanlah Widya, melainkan Dara. Apalagi kondisi Dara saat ini sedang koma. Mana sanggup dirinya mengkhianati wanitanya dan menikah dengan sahabatnya. Tapi Dasinah tidak mau tahu. Apapun alasan yang Wildan berikan tidak mempan sama sekali. Apalagi dokter mengatakan kemungkinan Dara untuk bangun sangat kecil. Hal ini sangat mengancam perusahaan jika sampai Wildan tidak menikah, jika sempat Wildan tidak menikah dan memutus garis keturunan. Walaupun terpaksa akhirnya Wildan pun setuju. 3 bulan kemudian acara pernikahan resmi digelar, mewah, megah dan meriah. Begitulah gambaran acara pernikahan mereka. Tamu yang datang pun kebanyakan orang-orang penting dan kolega perusahaan. Akan tetapi sejak hari itu Wildan selalu bersikap dingin pada Widya. Bahkan dia tak pernah menyentuh istrinya sekalipun. Hal ini dikarenakan Wildan sudah mengetahui penyebab kecelakaan yang dialami Dara. Dia sangat membenci fakta bahwa istrinya adalah penyebab kekasihnya harus terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Dan kebencian itu berlanjut sepanjang usia pernikahan mereka. Widya mengangkat dagunya dan menatap lurus ke arah Wildan. "Aku ini istrimu, kenapa aku harus pindah ketika dia kembali?" Wildan menatapnya dengan wajahnya perlahan menjadi suram. Matanya menjadi semakin menakutkan. "Kamu tanya kenapa? Sudah jelas karena kamu menabraknya 6 tahun lalu." Wildan tertegun sejenak kemudian. Dia tersenyum pahit. "Jika aku mengatakan aku tidak sengaja menabraknya, apakah kamu akan percaya padaku?" Wildan mendekat dan memojokkannya di sudut. Pria itu berkata dengan dingin, "Jangan banyak alasan. Masih untung aku tak melaporkanmu ke polisi." Dia lalu menatapnya dengan mata suram setengah jijik. "Kamu itu wanita jahat. Apakah kamu tahu apa yang kuinginkan sekarang? Aku ingin memberikan hukuman yang setimpal untukmu." Widya dikejutkan oleh kebencian dan kekejaman yang terlihat di kedua bola mata pria itu. 6 tahun, itu waktu yang sangat lama. Namun jelas hatinya masih tak tahan dengan semua hinaan yang dia dapatkan. "Aku tidak menabrak Dara," ucap Widya tegas dan mengetupkan bibirnya rapat-rapat. Tanpa mengeluarkan kata-kata, Wildan memandangnya dengan tatapan merendahkan dan segera pergi. Hanya menyisakan kesunyian di ruangan itu. Widya melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat dan tampak sangat lelah. Apakah ini benar-benar dirinya? Tanyanya dalam hati. Dulu dia adalah wanita yang memiliki aura positif, ceria dan aktif.
Namun hubungan ini menjadikan dirinya begitu rendah diri. Tidakkah itu sangat konyol? Setelah beberapa saat berlalu, Widya menarik nafas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk pergi. Bebaskan dirimu sendiri, Widya. Keesokan paginya, Wildan pergi ke rumah sakit untuk menemani Dara melakukan pemeriksaan lanjutan. Di waktu yang sama, Widya tengah berdiri di depan cermin, melepas celemek yang hampir setiap hari dikenakannya selama 6 tahun terakhir. Kemudian dia menggantinya dengan gaun putih kesayangannya, lalu turun sambil membawa kopernya. Bobby ada di ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, asik menonton TV. Ketika dia mendongak dan melihat Widya, dia bertanya, "Hai, kau mau pergi kemana?" Widya tidak menjawab. Dia hanya meliriknya dengan cuek dan melanjutkan langkah kakinya menuju pintu. Bobby memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas menghampiri kakak iparnya itu, meraih kopernya dan bertanya lagi, "Apakah kau tuli? Apa kau tidak mendengar aku sedang berbicara denganmu? Apakah kau sudah membersihkan kamarku? Sudahkah kau memasak sarapan? Kau mau pergi kemana pagi-pagi sekali seperti ini?" Omelnya tak karuan. Remaja berusia 17 tahun ini tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali pada Widya, padahal statusnya adalah adik ipar. Widya melepaskan tangan Bobby dari kopernya dan berkata dengan dingin, "Dasar tidak tahu sopan santun. Mulai sekarang aku tidak akan melayanimu lagi." Padahal Widya tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi Bobby bereaksi berlebihan dan berteriak, "Bu, ibu, cepatlah kemari." Wanita itu menindasku. "Bobby, kenapa kamu berteriak? Ada apa?" Rosida muncul dari dapur dengan wajah panik. "Wanita itu menindasku, Bu, dan sekarang dia berencana untuk kabur," rengek Bobby. Rosida pun segera meraih kemonceng dan memukul Widya menggunakannya. "Astaga, beraninya kamu menindas putraku. Aku akan memukulimu sampai mati." Rosida selalu memukuli Widya selama ini atas kesalahan sekecil apapun. Tapi demi keutuhan rumah tangganya dengan Wildan, dia bersedia menanggung semuanya. Namun kali ini dia sudah muak dengan semua itu. Dia tidak seharusnya diam dan menerima diperlakukan seperti ini lagi. Widya pun meraih kemonceng itu dan melemparkannya ke lantai. Lalu dia berkata dengan tegas, "Jika kamu terus memukuliku, aku akan melawan balik. Bila perlu akan kulaporkan pada polisi. Ini sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga." Perlawanan Widya membuat Rosida tertegun. Jelas dia tidak menyangka menantunya akan membantah ucapannya. Kemudian dia berteriak, "Beraninya kamu? Aku akan memberitahu putraku untuk menceraikanmu. Lakukan saja sesuka hatimu," tantangnya sambil dia menyeret kopernya dan meninggalkan rumah itu, mengabaikan omelan Rosida di belakangnya. Di depan gerbang sebuah mobil Ferrari merah sudah bersiap untuk menjemput Widya. Ada seorang pria tampan di dalam mobil. Dia melambai dan berkata, "Sayang, masuklah ke mobil." Widya segera masuk ke dalam mobil itu setelah menutup gerbang. Mereka pun melaju meninggalkan rumah tersebut. Pemilik mobil itu adalah Chandra, yang merupakan teman Widya sejak kecil. Sambil mengemudikan mobilnya, Chandra bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan?" "Sudah, aku tidak pernah semantap ini sebelumnya," jawabnya tegas dibarengi dengan senyum kemenangan. Chandra menghela nafas, "Kupikir kamu tidak akan pernah berpikir untuk bercerai. Selama 6 tahun ini aku selalu khawatir padamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sukai dari pria brengsek itu." Widya mengangguk dan menjawabnya dengan candaan, "Ya, aku tidak tahu bagaimana bisa aku tidak waras selama ini. Untungnya sekarang aku sudah kembali waras." Chandra pun ikut bercanda. "Sebenarnya aku juga telah memutuskan jika waktunya tiba saat kamu ditendang keluar dari keluarga itu, aku akan menikahimu dan menjadi pendampingmu. Meskipun aku tak yakin kamu akan menerimaku. Lagi pula kita sudah menjadi teman sejak kecil kan? Tidak sulit untuk memahami satu sama lain." Bercandamu masih sama seperti dulu ya," balas Widya sambil menepuk tangan Chandra. Keduanya pun bercengkrama layaknya dua orang teman yang sedang reuni. Hingga Chandra mengubah topik pembicaraan. "Omong-omong, ini adalah surat perjanjian perceraian yang kamu minta padaku tempo hari. Lihatlah."
Widya mengambil dokumen tersebut, membolak-baliknya dengan santai, lalu berkata, "Aku tidak akan mengambil apapun dari Wildan. Di masa lalu aku tidak berhutang apapun padanya dan aku tidak berniat berhutang apapun padanya kelak." Lalu tanpa ragu dia menandatangani perjanjian perceraian tersebut. Ketika Chandra melihatnya menandatangani dokumen itu begitu cepat, dia tidak bisa menahan tawa. "Wah, kamu sangat keren." Widya meletakkan pulpennya, mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo kita pergi ke rumah sakit." "Baiklah, nonaku," jawab Chandra bercanda. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke lantai paling atas, bangsal khusus untuk pasien VIP. Widya menuju ke kamar 1911. Mengetuk pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Seorang wanita bertubuh ringkih yang tengah terbaring di tempat tidur tampak dibuat ketakutan oleh kedatangannya. Wajah Wildan menjadi gelap saat melihat sosok Widya. Dia bertanya dengan nada dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Widya perlahan mengeluarkan surat perjanjian cerai dari tasnya dan menyerahkannya padanya. "Tanda tangani ini dan aku akan segera pergi." Wildan mengambilnya dan melihat kertas-kertas tersebut. Wajahnya bahkan lebih suram sekarang. "Kamu ingin bercerai?" "Ya, aku ingin bercerai." Saat dia berbicara, Widya menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, tersenyum lembut dan berkata dengan cuek, "Selama 6 tahun belakangan ini benar-benar sulit bagimu. Kamu bisa sepenuhnya mengeluarkanku dari hidupmu setelah kamu menandatangani surat ini." Alis Wildan berkerut, ekspresi di wajahnya menjadi serius. Dia tidak tahu trik apa yang tengah dimainkan Widya. Lalu Dara memanggil dengan suara lirih dari tempat tidur. "Wildan." Suara itu merupakan sebuah isyarat agar Wildan menahan emosinya. Wildan memandangnya sejenak lalu menoleh ke Widya dan berkata, "Mari kita bicarakan masalah ini di rumah. Kamu keluarlah dulu, jangan sampai mengganggu istirahat Dara." Widya tak peduli dengan perkataan Wildan. "Aku bersungguh-sungguh. Lagi pula kamu mau membawa perempuan itu pulang kan? Bukankah bagus jika aku pergi? Aku tahu kamu tidak ingin aku muncul di depan kalian berdua lagi." "Widya," suara rendah namun tegas keluar dari mulut Wildan. Seolah-olah dia telah mencapai batas akhir toleransi terhadap wanita itu. Tapi Widya tidak bergeming. Dia justru melanjutkan sambil tersenyum sinis. "Dara sedang mendengarkan percakapan kita sekarang. Apakah kamu sudah tidak ingin menceraikanku lagi? Kenapa? Apa kamu sudah jatuh cinta padaku?" Setelah Widya mengatakan ini, mulutnya membentuk senyuman yang anggun dan menawan. "Oke, aku akan menandatanganinya." Wildan mengatupkan bibirnya dan ekspresi di wajahnya sangat dingin. Widya tersenyum puas. Setelah pria itu menandatanganinya, dia mengambil surat perjanjian perceraian dan langsung pergi tanpa ragu. Begitu keluar dari kamar pasien, air mata mengalir turun tak terkendali di wajahnya. Wajahnya memerah karena menahan teriakan yang sejak tadi tersangkut di tenggorokannya. 8 tahun cinta yang dia miliki untuk Wildan dan 6 tahun pernikahan yang mereka jalani kini berakhir sia-sia. Tentu saja merupakan hal yang wajar baginya untuk merasa sedih. Dia merasa hatinya ditusuk oleh pisau tajam. Itu sangat menyakitkan. Tapi inilah jalan yang dia pilih. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari rumah tangganya.